Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulandari, kelas 2B, NIM P05120220082. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pendahuluan tentang halusinasi. Pertama, pengertian halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu masalah keperawatan yang dapat ditemukan pada pasien gangguan jiwa. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan sensori, persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghirupan. Pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Next. Selanjutnya, jenis-jenis halusinasi. Yang pertama, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, kinestik atau kanestik. Next. Tanda dan gejala halusinasi. Yang pertama, berbicara dan tertawa sendiri. Bersikap seperti mendengar dan melihat sesuatu. Berhenti berbicara di tengah kalimat untuk mendengarkan sesuatu. Disorientasi, merasakan ada sesuatu pada kulitnya, ingin memukul atau melempar barang-barang. Next. Rentang respon. Respon adaptif maladaptif. Pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, distorsi pikiran atau pikiran kotor, ilusi, reaksi berlebihan atau kurang, perilaku aneh dan tidak biasa, gangguan pikir atau delusi, halusinasi, perilaku, disorganisasi, isolasi sosial. Next. Faktor predisposisi, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial budaya, faktor presipitasi, biologis, stres lingkungan, sumber coping. Next. Selanjutnya sumber coping, ekonomi, keterampilan, teknik pertahanan, dukungan sosial, motivasi. Lanjut. Mekanisme coping, regresi, proyeksi, menarik diri. Lanjut ke pohon masalah. Pohon masalah, resiko terhadap tindakan kekerasan, gangguan persepsi atau halusinasi, harga diri rendah, kerusakan komunikasi verbal, perubahan proses pikir atau waham, gangguan konsep diri, defisit perawatan diri, kurang pengetahuan keluarga merawat klien. Next. Masalah keperawatan yang mungkin muncul. Pertama, satu, gangguan sensori atau persepsi, halusinasi pendengaran atau lihat. Dua, resiko tinggi terhadap tindakan kekerasan yang dirasakan pada lingkungan. Tiga, resiko tinggi terhadap kerusakan komunikasi verbal, gangguan konsep diri atau harga diri rendah kronis, isolasi sosial, menarik diri, defisit perawatan diri, mandi dan berhias, kurang pengetahuan keluarga merawat klien. Lanjut. Data yang perlu dikaji. Pertama, identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, alamat pendidikan, agama, status dan pekerjaan. Yang kedua, alasan masuk rumah sakit. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang dan faktor presipitasi. Yang keempat, faktor predisposisi. Yang kelima, faktor sosial budaya. Yang keenam, faktor psikologis. Yang ketujuh, faktor biologis. Next, selanjutnya pemeriksaan fisik. Status mental, penampilan tidak rapi atau tidak serasi. Yang kedua, mekanisme coping. Ketiga, masalah psikososial dan lingkungan, masalah yang berkenaan dengan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Next. Kemudian diagnosa keperawatan. Setelah pengkajian dilakukan dan data subjektif dan objektif ditemukan pada pasien, diagnosis keperawatan yang dapat dirumuskan adalah gangguan persepsi sensori, halusinasi, pendengaran, penglihatan, atau penghirupan dan perabaan. Kemudian intervensi. Klien dapat mengontrol halusinasi yang dialaminya. Tak 1. Klien dapat membina hubungan saling percaya. Tak 2. Klien dapat mengenal halusinasinya. Tak 3. Klien dapat mengontrol halusinasinya. Tak 4. Klien dapat dukungan diri dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya. Tak 5. Klien dapat memanfaatkan obat dengan baik. Lanjut. Kemudian strategi pelaksanaan. SP1, pasien
Pasien mengidentifikasi jenis halusinasi pasien, mengidentifikasi isi halusinasi pasien, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi, mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi, dan menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian. SP2, pasien mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dan menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Next. Selanjutnya SP3. Mengevaluasi jadwal kegiatan hari pasien. Pasien melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan yang bisa dilakukan pasien, dan mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan kegiatan harian. SP4, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.